Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wika Hidayu, NPM C0C02363. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi aset tetap. Nah, aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur yang terdapat di PSAK 16 memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset yang berwujud. Seperti yang pertama yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produk atau penyedia barang atau jasa untuk dirental kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Yang kedua yaitu tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Yang ketiga yaitu diharapkan untuk digunakan sebagai lebih dari satu periode. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, terdapat juga beberapa hal penting terkait aset tetap. Yang pertama yaitu aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik. Nah, seperti tanah dan bangunan. Berbeda hal dengan paten dan merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik. Nah, hak paten dan merek dagang juga disebut dengan aset tak berwujud. Yang kedua yaitu aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produk atau penyedia barang dan jasa. Direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Nah, aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Nah, yang ketiga terdapat aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar. Mengapa sih aset tetap termasuk dalam aset tidak lancar? Karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Nah, apabila entitas membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi yang terdapat di PSAK 13 yaitu properti investasi. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan yang terdapat di PSAK 14 yaitu persediaan. Nah, bukan aset tetap. Nah, selanjutnya akuntansi aset tetap yang memiliki beberapa akuntansi. Nah, akuntansi aset tetap yang pertama yaitu akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui yang pertama yaitu pembelian, dibangun sendiri, hibah, melalui pertukaran. Selanjutnya, perusahaan akan mengakui aset yang diperoleh sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap maka pada saat perolehannya harus diukur sebagai biaya atau harga perolehan, sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika. Terdapat juga beberapa, yaitu yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalami ke entitas. Yang kedua yaitu biaya peroleh saat dapat diukur secara andal. Nah, prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset. Pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan. Nah, selanjutnya biaya perolehan dari suatu aset
tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk dimanfaatkan atau digunakan. Biaya peroleh aset tetap meliputi beberapa, yaitu yang pertama yaitu harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Nah, yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Nah, terdapat contoh-contoh biaya yang dapat diantribusikan secara langsung, yaitu yang pertama biaya imbalan kerja, yang kedua biaya penyiapan lahan untuk pabrik, yang ketiga biaya penanganan dan penyerahan awal, yang keempat yaitu biaya perakitan dan instalasi. Nah, terdapat juga contoh, yaitu sebagai ilustrasi pada tanggal 2 Januari 2019, CO membeli bangunan dengan harga sebesar $100 dan bangunan ini harus direnovasi terlebih dahulu dengan mengeluarkan biaya renovasi sebesar $5.000, maka biaya perolehan dan bangunan ini adalah sebesar $105.000. Nah, akuntansi aset tetap yang kedua yaitu akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama entitas umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang sering disebut dengan beban penyusutan. Nah, apa sih beban penyusutan? Beban penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap, kecuali tanah, akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Aset tetap juga akan mengalami penurunan kemampuan dalam pemberian manfaat kepada perusahaan. Misalnya, suatu mesin produksi yang terus digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat keausan mesin, sehingga kemampuannya dalam menghasilkan barang makin lama makin turun. Nah, tanah merupakan salah satu aset tetap yang tidak mengalami penurunan, merupakan penurunan atau penyusutan. Karena yang pertama yaitu umur manfaat tanah tidak terbatas, yang kedua nilai tanah semakin lama semakin meningkat atau mahal karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar yang strategis. Nah, selanjutnya, perusahaan akan mengakui pengukuran dan pencatatan beban penyusunan pada setiap akhir periode ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan dan akan dicatat pada jurnal penyusunan dengan jurnal, yaitu terdapat dua jurnal, yaitu Depreciable Expense dan akumulasi depreciation. Nah, depreciation expense akan terdapat pada debit, sedangkan akumulasi depreciation terdapat di kredit. Nah, akumulasi depresiasi merupakan akun kelompok aset yang menjadi akun kontrak atau pengurang dari akun aset tetap yang bersangkutan, sehingga saldo normal dari akun ini adalah kredit. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan. Yang pertama yaitu biaya perolehan aset tetap,
Yang kedua, nilai sisa atau entitas nilai dari suatu aset tetap diakhiri masa manfaatnya. Yang ketiga yaitu umur ekonomis atau umur manfaat entitas, berapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat pada perusahaan. Yang keempat yaitu metode penyusutan yang digunakan. Nah, terdapat juga metode penyusutan yang digunakan, yaitu metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban. Penyusutan akan mengalami beban penyusutan per tahun yang berbeda. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode penyusutan yang digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat tampak dari perubahan metode penyusutan ini. Metode penyusutan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Terdapat metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus. Yang kedua yaitu metode penyusutan dipercepat. Nah, metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun. Penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari dua metode, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Nah, metode yang kedua yang digunakan penyusutan berdasarkan aktivitas, merupakan penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produk atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tertentu. Nah, terdapat juga beberapa perbandingan dari keempat metode penyusutan tersebut. Yang pertama, metode garis lurus. Terdapat beban penyusutan per tahun. Besarnya beban penyusutan per tahun adalah sama seperti kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikalikan dengan term. Nah, dasar penyusutan yaitu biaya atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Tarif penyusunan yaitu 100% dibagi umur manfaat. Perhitungan beban penyusutan per tahun sama dengan tarif penyusutan atau penyusutan yang dikali oleh dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Nah, terdapat juga metode yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda, yaitu beban penyusutan per tahun. Beban penyusutan pada awal periode adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun periode dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tertentu dikalikan dengan time of time atau bilangan tahunan. Nah, dasar penyusunan terdapat juga nilai buku pada setiap awal periode. Nilai buku ini sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan harga perolehannya. Nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisa. Terdapat juga tarif
penyusutan, yaitu 2 kali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40% dalam 1 tahun. Nah, perhitungan beban penyusutan per tahun sama dengan tarif penyusunan dikali dasar penyusunan. Selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu metode jumlah angka tahun. Beban penyusutan per tahun, beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Dasar penyusutannya yaitu biaya atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Nah, tarif penyusutan dengan menghitung terlebih dahulu bilangan penyebut atau denominator dengan rumus sama dengan N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 2. N adalah umur manfaat. Nah, terdapat contoh yaitu aset tetap diperoleh tanggal 2 Januari 2019 dengan entitas umur manfaat 5 tahun. Maka denominator dihitung sebagai berikut. Nah, 5 buka kurung 5 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 15. Maka tarif penyusutannya adalah pada tahun 2019 tarifnya yaitu 5 per 15. Pada tahun 2020 yaitu penyusutannya 4 per 15. Pada tahun 2021 tingkat penyusutannya yaitu 3 per 15. Pada tahun 2022 tingkat penyusutannya yaitu 2 per 15. Dan tahun 2023 tingkat penyusutannya yaitu 1 per 15. Perhitungan beban penyusutan per tahun sama dengan tarif penyusunan dikali dasar penyusutan. Nah, perusahaan dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misalnya suatu mesin yang akan saat perolehan di entitas umur ekonomisnya yaitu 8 tahun, namun setelah mesin ini dimanfaatkan selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus, sehingga perusahaan merevisi umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Maka, sisa umur manfaat dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun, bukan tersisa 2 tahun, namun menjadi 4 tahun. Ketika perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap, maka perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperoleh pada tahun sebelum dilakukan revisi. Nah, perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukannya revisi umur manfaat, maka hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat mesin tersebut. Nah, langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan yang baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal yang dilakukan revisi. Yang kedua yaitu menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara yaitu sama dengan nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang entitas nilai sisa setelah direvisi. Yang ketiga yaitu beban penyusutan per tahun setelah direvisi sama dengan tarif penyusutan atau tarif penyusutan baru dikali dasar penyusutan yang baru. Nah, terdapat juga pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan oleh perusahaan. Ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan jumlah kas, misalnya yang pertama yaitu biaya perawatan mesin, yang kedua biaya ganti oli dan servis kendaraan, yang ketiga yaitu biaya pencucian dan pengisian frame atau AC, yang keempat yaitu biaya perawatan bangunan atau renovasi kecil-kecilan,
Dan yang kelima yaitu biaya pergantian space part utama dari peralatan. Yang keenam yaitu biaya menambah lantai gedung atau memperluas bangunan gedung. Nah, pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dikelompokkan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expended adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh performer atau produktivitas dari aset tetap yang biasanya bersifat rutin dan jumlah tidak material. Contohnya yaitu biaya pergantian oli, biaya perawatan mesin, biaya pengecat gedung. Untuk pengeluaran pendapatan ini akan dicatat perusahaan dengan jurnal yaitu beban perawatan atau prevarasi yang terdapat di debit dan kas terdapat di kredit. Nah, selanjutnya yaitu penilaian aset tetap. Nah, penilaian aset tetap ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai beberapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Terdapat dua metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan atau penilaian aset tetap, yaitu yang pertama yaitu pengukuran berdasarkan harga perolehan awal. Nah, pada metode ini aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan awal atau saat aset ini diperoleh, dan penyajian akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap atau standar akuntansi keuangan berdasarkan IFRS, lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal perolehan. Nah, diperhitungkan akumulasi penyusutan, maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Apa sih revaluasi aset? Revaluasi aset merupakan penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya yang sebelumnya telah dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketika terdapat perbedaan antara nilai wajar aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan dibandingkan dengan harga perolehan, maka selisih tersebut akan diakui sebagai unrealized gain of loss from revaluation of planned asset, atau keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset tetap. Biasanya, perusahaan akan melakukan revaluasi aset tetap ketika nilai wajar aset tetap yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehannya. Yang terakhir yaitu akuntansi saat penghapusan aset tetap. Nah, akuntansi saat penghapusan aset tetap ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Yang kedua, dihentikan penggunaan karena terpaksa. Yang ketiga, penjualan aset tetap. Dan yang keempat yaitu pertukaran aset tetap. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai aset tetap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.